Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Num, debt collector atau penagih utang yang terkenal paling kejam, tidak berperi kemanusiaan, tak segan menggunakan senjata api sebagai alat untuk menagih, di mana hal itu terbukti saat Num menagih hutang pada seorang pemilik sasana tinju. Di tengah pertarungan, Num mengeluarkan senjata andalanya yaitu pisau kecil untuk menumbangkan seorang petinju profesional dan selesai dengan para petinju, Num beralih menyerang si pengutang yang sudah lama tak membayar sesuai dengan kesepakatan. Saat sudah puas menyiksanya dan hendak akan pergi, si pengutang justru menyerang dari belakang hingga membuat Num langsung menghabisinya. Atas kejadian malam itu, Num rupanya harus menjalani hukuman selama 10 tahun di penjara. Saat ini ia terlihat sedang menjalani kajian rohani rutin oleh seorang biksu, memperingatkan agar bersikap baik karena hukuman mereka akan segera selesai. เป็นคนดีของสังคมตลอดไปเจริญพร Singkat cerita, Num yang akhirnya bebas langsung menemui sang biksu di kuil untuk berdoa sekaligus memberikan penghormatan. Di sana sang biksu langsung mengenali Num sebagai salah satu napi yang baru bebas. Mengingat salah satu muridnya sedang membutuhkan seorang kurir, sang biksu menawarkan pekerjaan tersebut untuk bekal hidupnya. เดี๋ยวอาตมาจะได้ช่วยฝากให้ Alhasil Num menerima tawaran tersebut dan kini menjalani hari-hari sebagai kurir yang mengantarkan pesanan. Di tengah-tengah bekerja, Num mendapati seekor kucing berada di dalam mobil, di mana Num yang sudah berubah menjadi pria baik pun mengantarkan si kucing itu ke kuil agar diurus oleh sang biksu. โยมเอามันไปเลี้ยงไปไว้เป็นเพื่อนแก้เหงาดีไหม ฝากหลวงพ่อช่วยเมตตาเลี้ยงมันไว้เถอะครับ Sekembalinya dari kuil, Num membeli makanan dari seorang pedagang kaki lima lanjut usia yang biasa disapa nenek. Selesai makan, Num sengaja meninggalkan uang lebih untuk cucu si nenek bernama Noi. Namun tepat saat Num hendak pulang, si nenek kedatangan debt collector yang membuat keributan di tempatnya. อะไรของมึงเนี่ย Melihat hal itu, Num segera datang untuk menahan serangan mereka. Sebenarnya ia bisa saja dengan mudah menumbangkan para penagih tersebut. Namun karena tak ingin masalah semakin runyam, kali ini Num memilih meminta maaf saja, sekaligus membayar sesuai dengan keinginan mereka. ผมมีเท่านี้อะพี่ เอาไปก่อนนะ Khawatir para debt collector itu kembali mengganggu, Num mengantar si nenek dan Noi pulang. Sebagai rasa terima kasih, mereka pun mempersilahkan Num mampir ke rumah untuk beristirahat. เข้ามากินน้ำกินท่ากันก่อนพ่อหนุ่ม ครับ เดี๋ยวน้ำมาให้น้าคนเดียวไป Di sana si nenek menceritakan jika utangnya hanya 30.000 baht, namun karena pihak rentenir itu tidak resmi alias ilegal, maka mereka menaikkan bunga dengan sesuka hati. Bahkan kini jumlahnya lebih dari 100.000 baht dengan bunga 1.000 baht yang harus dibayar setiap harinya. Para debt collector itu dipimpin langsung oleh seorang pria bernama Po dan ibunya lah yang merupakan pihak rentenir. Kelompok mereka bahkan hampir menguasai seluruh kota dengan meminjamkan uang kepada hampir semua pemilik lapak di pasar. Pulang ke rumah, Num tiba-tiba muntah dan kejang-kejang. Rupanya selama ini ia mengidap tumor otak yang sudah tidak bisa lagi disembuhkan, di mana dokter bahkan telah memvonis jika umurnya tidak akan lebih dari 1 bulan. หรือว่าเห็นภาพหลอนได้ Esoknya si nenek kembali diserang oleh para debt collector yang menagih dengan cara kasar. Namun tak lama, Num kembali datang untuk menyelamatkan mereka sehingga
Kali ini Num sudah tidak bisa menahan diri untuk menghajar mereka, di mana pertarungan tersebut pun akhirnya berhenti saat seorang polisi yang sedang berpatroli datang untuk mengamankan situasi. Salah satu warga yang sejak tadi merekam aksi Num memberitahu si polisi tentang kronologi pertarungan barusan, di mana si polisi yang mendengar jika debt collector itu hampir setiap hari membuat onar di tempat ini, menyarankan sang nenek agar segera melaporkannya ke kantor polisi. ไอ้น้องไปช่วยยายเป็นพยานด้วยนะ Dengan diantar oleh Num, sang nenek pun membuat laporan resmi tentang para debt collector itu. Namun bukannya melakukan penyelidikan, polisi yang menerima laporan itu justru menyalahkan si nenek karena meminjam kepada rentenir. Sehingga menurut mereka, itulah konsekuensi yang harus ditanggung sendiri oleh si nenek. จำได้มันมากัน4 คนตลอด Tak lama, salah satu polisi langsung mengenali sosok Num, memberitahu jika Num dulunya juga penagih utang yang sangat kejam. Si polisi bahkan memperingatkan si nenek untuk berhati-hati, sebab Num pernah dipenjara karena menghabisi nasabah yang tak mampu membayar. Namun Noi membelanya, karena Numlah orang yang selalu menyelamatkannya berkali-kali. น้าหนุ่มมาช่วยหนูกับยาย ไงลงบันทึกเรื่องไอ้หนุ่มนี้ไว้ด้วยนะ Keluar dari kantor polisi, si nenek memilih pulang sendiri karena teringat dengan Num yang memiliki masa lalu sebagai penagih kejam. Meski sudah diingatkan jika barang bawaannya sangat banyak, si nenek tetap bersikeras memilih pulang tanpa diantarkan. Aksi Po sendiri tak berhenti sampai di sana. Saat ini ia merampas berbagai barang pemilik toko bangunan yang meski utangnya telah dibayar sebagian, Po dengan seenaknya melipat gandakan bunga pinjaman hingga naik 2 kali lipat. Saat akan pulang dari toko itu, Po didatangi beberapa anak buahnya yang sudah babak belur usai bertarung dengan Num. Tak lama, ia juga menerima panggilan resmi dari kantor polisi. Mengetahui masalahnya berasal dari si nenek, malamnya Po mendatangi rumah si nenek untuk melakukan balas dendam. Sesampainya di rumah si nenek, Po meminta si nenek keluar untuk bicara baik-baik. Namun karena tak kunjung dituruti, Po memasukkan lem ke dalam gembok pintu agar sang nenek dan Noi terkunci dari dalam. Kemudian ia melemparkan selembar kertas yang sudah dibakarnya sehingga... Ya, api tersebut langsung membakar benda-benda di dalam rumah si nenek. Dan yang lebih kejamnya lagi adalah Po merekatkan kedua tangan si nenek dengan lakban saat ia memohon untuk diselamatkan. Namun Po yang sudah tak berperi kemanusiaan langsung meninggalkan tempat itu begitu saja. Esok harinya Num yang hendak makan seperti biasa justru mendapat informasi dari pedagang lain jika rumah si nenek kebakaran hingga menewaskannya. Salah satu saksi sempat melihat Po dan para anak buahnya keluar dari gang rumah si nenek sehingga dapat dipastikan jika pola pelaku dari semua ini. Mengetahui Noi masih selamat, Num pun langsung mendatangi rumah sakit untuk memeriksa kondisinya. Salah seorang suster memberitahu bahwa ia mengalami luka bakar yang cukup serius hingga membuat Num yang melihatnya sangat menyesal karena kali ini ia gagal menyelamatkan mereka. ตอนนี้คุณหมอรักษาอาการให้เบื้องต้นแล้วนะคะ Sepulang dari rumah sakit, Num mendatangi kuil untuk mendoakan kesembuhan Noi. Kemudian ia langsung mendatangi tempat para debt collector itu berkumpul untuk membalaskan dendam sehingga... Ya, Num langsung membabi buta menghajar mereka satu persatu hingga berhasil ditumbangkan. Di sana ia menahan salah satu yang masih hidup untuk menanyakan keberadaan Po dengan cara yang begitu kejam hingga orang tersebut pun menyerah dan memberitahunya.
Dia bernama Kong, polisi yang kerap menerima suap sebagai imbalan atas perlindungannya terhadap sindikat rentenir Po, gemar bermain judi dan juga berutang. Yang karena malam ini ia kalah lagi, Kong terpaksa kembali meminjam uang yang padahal utang sebelumnya juga belum dilunasi. Jod. Sementara Num yang berbekal informasi dari si anak buah langsung mendatangi sebuah kasino ilegal untuk mencari keberadaan Po. Melihat kedatangan Num dari kamera CCTV, salah satu ajudan Ko bernama Jod pun langsung menghadangnya dan... Bila. Lolos dari Jod, Num langsung menumbangkan seluruh kroco yang menyerangnya. Namun karena jumlah mereka terlalu banyak, Num berlari keluar dari kasino sampai dihentikan oleh Kong sebagai polisi. Yang saat Num mengangkat tangannya, Kong sempat terkejut melihat tato berbentuk sayap pada tangan milik Num. Sementara Num berhasil ditangkap oleh Jod, Kong yang akan pulang teringat masa lalu jika pemilik tato tersebut adalah temannya saat masih di panti asuhan. Dulu Num sering menyelamatkannya saat diganggu oleh anak-anak lain, namun karena terlalu brutal dan dianggap tak bisa diatur, Num dikeluarkan dari panti dan hidup bebas di jalanan sampai akhirnya bertemu dengan sindikat rentenir dan bekerja sebagai penagih hutang. Kong sendiri rupanya sudah berkeluarga, namun kini sedang dilanda masalah ekonomi karena mereka membutuhkan biaya pengobatan sang anak yang masih kecil. Namun gaji Kong hanya cukup untuk membayar cicilan dan tunggakan hutang. โอ้ยยิ้มหวานเลยเหรอลูก จอยสงสารลูก Baru sampai di rumah, Kong mendapat panggilan rapat mendadak yang mengharuskannya segera ke sana. Kantor mereka rupanya kedatangan seorang inspektur baru yang ditugaskan melenyapkan kasino ilegal, membongkar keterkaitannya dengan sindikat rentenir, di mana sang inspektur menegaskan bahwa ia tidak akan memaafkan siapapun aparat yang terlibat dengan mereka. ผมไม่สนว่าใครจะใหญ่ที่นี่ ผมฟันไม่เลี้ยงนะ ตอนนี้ผมอยากให้ดำเนินการให้เร็วที่สุด Salah satu polisi menjelaskan bahwa rekaman kamera CCTV di dekat kasino selalu dihilangkan setiap kali ada kejadian. Namun malam kemarin mereka berhasil menemukan sosok Num yang merupakan mantan napi sekaligus mantan anak buah sindikat itu. Mereka curiga jika Num akan bergabung kembali sehingga Pak Inspektur meminta agar mengawasi keduanya sekaligus. ตั้งทีมจับตาดูเจ๊ปิ่นด้วย ไอ้หนุ่มมันต้องกลับไปหาเจ๊ปิ่นอีกแน่ Sadar dari pingsan Num tahu-tahu sudah berada di rumah Madam Pin, yaitu ibu dari Po, si pihak rentenir atau otak dari sindikat ini. Di sana Jod meminta Num untuk segera menemui Pin, yang setelah keduanya bertemu, Pin menanyakan alasan mengapa Num sampai menyerang kasino tersebut, sehingga Num mengadukan jika Po telah membakar rumah si nenek dan menewaskannya. Selesai basa-basi, Madam Pin mengembalikan sepeda motor milik Num saat masih menjadi penagih dulu, berharap Num mau kembali bekerja bersamanya. Kali ini Pin berjanji akan selalu menjaga Num sebagaimana ia menjaga motor itu selama Num di penjara. Namun Num langsung menolak dan langsung pergi saat itu juga. เจ๊ขอ ขอโทษนะเจ๊ Setelah kepergian Num, Po datang ke rumah ibunya untuk mencari keberadaan Num. Namun Pin justru langsung memarahi Po karena tindakannya kali ini terlalu gegabah. Sampai mati pun Num pasti akan terus memburunya. Hingga Pin menyarankan agar Po pergi ke luar negeri saja untuk bersembunyi. โชว์บารมีเหมือนหมาเยี่ยวรถไปทั่ว ฉันต้องตามล้างตามเช็ดเคลียร์ทุกเรื่อง ปวดกระบาลจริง ๆ
Hal itu karena di masa lalu tembakan Num tak sengaja mengenai bocah dari si pemilik sasana tinju yang bisa kita lihat di awal film, dan alasan mengapa dirinya tertangkap adalah karena terus diam di TKP hingga para polisi datang. Num sangat menyesali perbuatannya karena ia sangat tidak ingin menyakiti bocah, dan si nenek yang pohabisi tersebut memiliki cucu yang masih kecil sehingga Num pasti akan terus mengejar Po sampai maut. อย่าออกไปเพ่นพ่านที่ไหน จะส่งตัวไปกบดานที่เขมรเคลียร์เรื่องได้แล้วค่อยกลับมา Sementara itu, Kong dan rekan polisinya yang lain kini berpatroli untuk mengawasi Num dan para sindikat rentenir, di mana Kong yang mendapat laporan jika Num terlihat dari CCTV sedang melintas jalanan kota pun langsung meminta izin untuk mengejarnya seorang diri. Sadar aga yang membuntutinya, Num mengerem motornya agar mobil yang mengikuti di belakang kehilangan jejak dan... berhasil menemukannya. Ini keduanya pun terlibat aksi kejar-kejaran sampai akhirnya... Selamat dari kecelakaan barusan, Kong langsung mengejar Num yang berlari memasuki hutan. Saat ia tak menemukan lagi jejaknya, Kong memperkenalkan diri sebagai teman lamanya saat masih di panti asuhan. Ia meminta Num menyerahkan diri saja dan berjanji akan terus melindunginya. Mendengar suara Num, Kong berhasil menemukannya hingga ia kembali mengejar Num yang masih berlari. Namun tak lama, Num tiba-tiba berhenti dan pingsan setelah Kong melepaskan tembakan peringatan. Di mana hal itu ternyata mengingatkannya pada bocah yang tak sengaja tertembak di masa lalu. Setelah itu, Kong justru membawa Num ke hadapan Po dengan janji akan diberi imbalan. Namun alih-alih mendapatkannya, Kong justru dibawa ke sebuah jurang dan ditenggelamkan bersama dengan Num sehingga... Di dalam air tersebut, untungnya Num sempat menggigit tali yang mengikat tangan Kong sehingga... berhasil menyelamatkan diri dan juga Num. Kong kemudian mengajak Num pulang ke rumahnya untuk beristirahat. Yang sesampainya di rumah, Kong mendapat panggilan dari rekannya yang menanyakan keadaannya sekaligus keberadaan Num. Namun ia tidak memberitahu jika Num sedang bersamanya. Tanpa Kong sadari, Num diam-diam mengambil senjata milik Kong dan kabur dari rumah itu. Sehingga setelah panggilan selesai, Kong akhirnya sadar jika Num telah pergi dan mengambil senjatanya. Sebelum kembali melanjutkan aksi balas dendam, Num ke kuil terlebih dahulu untuk memanjatkan doa. Di sana ia sempat dicegah oleh sang biksu agar menerima saja apa yang sudah terjadi. Namun Num langsung menolak sebab tahu betul kelicikan orang-orang itu. Dan bila terus dibiarkan, maka akan semakin banyak korban seperti si nenek. ทั้งชีวิตผมรู้จักแค่วิธีนี้หลวงพ่อ Melihat kondisi Num masih belum pulih, sang biksu memintanya beristirahat di gubuk belakang kuil. Namun tanpa ia sadari, ada seorang pemuda yang melihatnya dan langsung melaporkan keberadaan Num kepada Po. Po! อะไรวะหรอ กูให้มึง100,000เฮีย Saat sedang tertidur, Num terbangun karena penyakitnya kembali kambuh, disusul dengan halusinasi hebat yang membuatnya nyaris kehilangan kendali. Yang di tengah kondisi seperti itu, tiba-tiba... Ya, serangan tersebut ternyata dari pemuda yang tadi melaporkannya kepada Po. Setelah berhasil menghabisinya, Num melihat Jod sedang menggendong kucing milik sang biksu yang ternyata Po telah menawan sang biksu agar Num menyerahkan diri.
Saat sedang lengah, Po langsung menghabisi sang biksu tepat di depan mata kepala Num sendiri yang meski ia berusaha memberontak sekuat tenaga, Num tetap kalah jumlah dibanding orang-orang yang menahannya, tapi tiba-tiba ya, sebuah tembakan muncul dari arah depan hingga membuat Po dan para anak buahnya kewalahan yang ternyata itu adalah Kong yang sengaja datang untuk menyelamatkan Num. Aksi baku tembak tadi kini berpindah ke tempat yang jauh lebih ramai, yaitu di sebuah pasar malam. Mereka bahkan merusak banyak kios pedagang, masuk ke dalam wahana Tong Selatan. Num bahkan terpaksa harus mengendarai motor di dalamnya sambil ikut berputar layaknya pemain sungguhan sampai akhirnya ya, Num terlempar ke wahana rumah balon hingga membuat para bocah di dalamnya ketakutan. Melihat Num berlari ke sebuah gubuk terbengkalai, Jot langsung mengikuti dan mencarinya ke tempat itu. Saat sedang berkeliling itulah, Jot dikejutkan oleh kemunculan Kong dari belakang yang memintanya untuk segera menyerahkan diri ke polisi. Namun daripada menyerah begitu saja, Jot memilih untuk bertarung dan saat Kong mulai kewalahan, datang Num yang langsung menyerang Jot. Perlu diketahui, Jot ini memiliki kelainan yang membuatnya sama sekali tak bisa merasakan sakit, sehingga sekeras apapun ia dipukul, tidak akan ada pengaruh terhadap kekuatan tubuhnya. Meski dikeroyok dua orang sekaligus, Jot tak kunjung tumbang dan malah semakin menjadi-jadi. Yang tepat saat ia hendak akan menghabisi Num, Kong langsung melemparkan sebuah kapak dan berhasil menghabisi Jot dan hendak akan segera pergi. Penyakit Num tiba-tiba kembali kambuh hingga Kong segera membawanya ke rumah sakit. Sementara itu, Po yang baru tiba di gubuk mendapati jagoannya sudah maut. Saat sedang menunggu Num siuman, Kong mendapat panggilan dari sang inspektur untuk segera menemuinya. Ia memberitahu sudah mengantongi surat perintah penangkapan Madam Pin yang merupakan bos besar sindikat tersebut. Sesampainya di sana, sang inspektur yang ternyata sudah mengetahui jika Kong menyelamatkan Num pun langsung memaksa agar memberitahukan keberadaan buronan tersebut. Dan dari sinilah terungkap bahwa selama ini sang inspektur juga kerap menerima suap dan kali ini berencana akan membantu rencana pelarian Po ke luar negeri. Setelah Num memberitahu lokasinya, beberapa polisi pun langsung memburu Num ke rumah sakit. Namun Num yang baru siuman langsung sadar jika dirinya sedang diburu, sehingga ia langsung memutuskan kabur sebelum ada yang menemukannya. Di parkiran, Num membobol sebuah mobil untuk digunakan menuju ke rumah Madam Pin. Yang sesampainya di sana, Num langsung menumbangkan semua kroco yang menghalangi jalannya. Melihat Madam Pin hendak kabur menggunakan kapal, Num pun langsung menyusulnya sebelum terlambat. Di sana Num langsung menghabisi orang yang sedang bersama Pin, kemudian menodongkan senjata agar wanita itu memberitahukan di mana keberadaan Po. Namun tak lama, ada panggilan dari Kong yang membongkar keterkaitan Pin dengan inspektur, sekaligus memberitahukan keberadaan Po saat ini. Alhasil Num pergi dan membebaskan Madam Pin begitu saja. Namun wanita itu tiba-tiba menyerangnya dari belakang, tetapi
Ya, Madam Pin terjatuh dan langsung maut atas kelakuannya sendiri. Num segera pergi ke tempat Po berada menggunakan mobil milik sindikat itu. Yang sesampainya di sana, ia langsung mendapat serangan dari anak buah Po yang terus berdatangan. Dalam pertarungan itu, Num hampir kewalahan saat dikeroyok oleh dua orang pria. Hingga tak lama, datang Kong yang langsung menembaki keduanya dan ikut melawan sisa anak buah Po sampai akhirnya dari atas gedung terbengkalai, Po menembaki mereka secara membabi buta. Bahkan kaki kanan Kong sempat tertembak. Num akhirnya meminta temannya tersebut beristirahat saja, sementara ia sendiri akan naik untuk membereskan semuanya. Memasuki gedung, Num tidak menemukan Po dimanapun. Hanya ada seorang keluarga tunawisma yang tampaknya tinggal di gedung terbengkalai itu. Sampai akhirnya menemukan Po yang sedang bersembunyi di dalam tumpukan sampah. Sempat memohon agar tak dihabisi dan berjanji akan menyerahkan diri. Po justru langsung menyerangnya dari belakang. Sadar jika Num tak bisa melihat bocah disakiti, Po langsung menawan bocah yang ada di sana agar Num mau melemparkan senjatanya dan ya, pada akhirnya Po tewas setelah terjatuh ke dalam tempat pembuangan sampah. Num yang sempat mengalami luka tusuk juga sudah tak dapat diselamatkan. Dan tepat saat Kong tiba, Num telah menghembuskan nafas terakhirnya. Singkat cerita, Kong meraih penghargaan dan promosi jabatan dari kepolisian karena berhasil memberantas sindikat rentenir dan membongkar keterlibatan sang inspektur yang selama ini menerima suap dari mereka. Yang sepulangnya dari sana, Kong mengajak Noi yang baru pulih untuk menaburkan abu kremasi milik Num ke laut. Tamat, ending yang sangat membagongkan.